Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Pada tanggal 5 April lalu, Kemendikbudristek mengeluarkan Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses kurikulum merdeka untuk PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Permendikbudristek Republik Indonesia nomor 16 tahun 2022 ini membahas tentang standar proses pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Nah, perencanaan pembelajaran kurikulum merdeka dalam peraturan menteri ini disampaikan tentang perencanaan pembelajaran, yaitu perencanaan pembelajaran merupakan aktivitas untuk merumuskan satu capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran. 2. Cara untuk mencapai tujuan belajar dan cara menilai ketercapaian tujuan belajar. Perencanaan pembelajaran dilakukan oleh pendidik dan perencanaan pembelajaran disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pembelajaran yang fleksibel, jelas, dan juga sederhana. Dokumen perencanaan pembelajaran yang fleksibel merupakan dokumen yang tidak terikat pada bentuk tertentu dan dapat disesuaikan dengan konteks pembelajaran. Dokumen perencanaan pembelajaran merupakan dokumen yang mudah dipahami dan dokumen yang berisi hal pokok dan penting sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran. Dokumen perencanaan pembelajaran paling sedikit memuat tujuan pembelajaran, langkah atau kegiatan pembelajaran, dan penilaian atau asesmen pembelajaran. Cara untuk mencapai tujuan belajar kurikulum merdeka. Cara untuk mencapai tujuan belajar dilakukan melalui strategi pembelajaran yang dirancang untuk memberi pengalaman belajar yang berkualitas. Sedangkan strategi pembelajaran yang dirancang untuk memberi pengalaman belajar yang berkualitas dilaksanakan dengan memberi kesempatan untuk menerapkan materi pada problem atau konteks nyata, mendorong interaksi dan partisipasi aktif peserta didik, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia di lingkungan satuan pendidikan dan atau di lingkungan masyarakat, dan atau menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Strategi pembelajaran yang dirancang untuk memberi pengalaman belajar yang berkualitas dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik yang mencakup usia dan tingkat perkembangan, tingkat kemampuan sebelumnya, tingkat fisik dan psikologis, dan latar belakang keluarga peserta didik. Pelaksanaan strategi pembelajaran ini dapat bersifat lintas mata pelajaran dan atau lintas tingkat kelas. Nah, untuk melihat penjelasan tambahan terkait Peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah, dapat dibaca setelah mengunduh Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 yang kami sematkan di link deskripsi. Nah, demikian informasi tentang Peraturan Menteri Pendidikan terbaru tentang standar proses kurikulum merdeka untuk PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Semoga penjelasan sederhana ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.